Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal. Di sini aku mau jelaskan apa itu trading forex. Trading forex. Buat kalian yang sudah ada yang tahu atau belum? Untuk trading forex adalah aktivitas jual beli mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau selisih harga. Jadi trading forex di sini guys, kita itu melakukan transaksi jual beli yang dimana kita mau menilaikan uang kita untuk mendapatkan kurs atau selisih harga untuk kita meraih keuntungan guys. Nah itu dengan tujuan trading forex ini guys, dia dilakukan secara online. Jadi trading forex di sini dilakukan secara online, bukan secara offline. Jadi kalau kalian tahu trading forex itu dari orang-orang yang mungkin dia kasih status pasang keuntungan secara online, dia melakukan transaksi juga secara online, itu sudah termasuk dari trading forex. Untuk di Indonesia, misalnya kita punya uang sekitar 1.700.000. Untuk pertukarannya biasanya kita pakai US dollar. US dollar itu biasanya kita dapat sekitar 100 dolar. Tuh, ini sudah termasuk transaksi pertukaran mata uang karena dia dari 1.700.000 kita tukarkan menjadi 100 dolar. Untuk mata uang inilah yang kadang kita pakai di trading forex. Biasanya kebanyakan trading forex itu menggunakan mata uang US dollar. Jadi untuk kita orang Indonesia, ya kita nanti pakai mata uangnya kebanyakan dari broker. Di sini aku jelaskan sedikit ya guys. Untuk di trading forex itu dia ada harga jual, ada harga beli. Untuk harga jual sendiri itu dinamakan bid atau harga jual. Untuk harga belinya itu dinamakan ask atau harga beli. Nih harga jual, yang ini harga beli. Misal nih kita mau beli harga makanan itu seharga 100.000 ya guys ya, 100.000. Otomatis kalau kita mau dapat keuntungan kita harus jual di harga lebih daripada 100.000, contoh 110.000. Otomatis kita harga jualnya 110.000, kita dapat keuntungan di sini 10.000 ya kan. Tapi guys, untuk trading forex itu kita ada dua, ada yang namanya buy, ada yang namanya sell. Jadi belum tentu kita beli yang harga 100.000 ini kita jual di harga 110, kita untung 10.000. Kalau kita pasang harga sell, otomatis kita rugi di 10.000 ini guys. Kenapa rugi? Oke, habis ini aku jelaskan. Tunggu sebentar. Jadi guys, untuk sebagian orang kan kadang ngira nih, semakin tinggi harga otomatis semakin mahal. Misal kita beli di sini harganya 100.000 tadi, kita pasang beli harga buy, ternyata dia sampai zona sini harga naik jadi 110.000 ya kan, 110.000. Otomatis kan untuk crash di sini kita mendapatkan profitable di 10.000, dapat profit di 10.000 rupiah. Nah, ini untuk harga buy guys, karena dia melakukan harga kenaikan. Untuk buy sendiri itu kita melakukan harga analisa untuk kenaikan harga. Kenapa untuk sell kita malah rugi 10.000? Kenapa kita untuk sell malah rugi 10.000? Jadi penjelasannya begini guys. Begitu kita beli harga di 100.000 untuk nge-sell, itu kita harus target prediksi harga itu penurunan guys, bukan penaikan. Itu misal di sini 100.000 kita beli 100.000 ya, otomatis waktu di sini dia dapat di harga 70.000, otomatis crash kita dapat di 30.000. Jadi kalau kita pasang sell, otomatis kita analisa kita buat harga penurunan. Kalau untuk harga penaikan itu adalah di harga buy. Makanya untuk harga buy itu dia profitable di 10.000 rupiah tadi. Kalau untuk di sell itu kita rugi di 10.000 rupiah. Itu penjelasan singkatnya guys ya. Jadi untuk trading forex itu ada buy untuk harga kenaikan, ada sell untuk harga penurunan gitu guys.
Apa sih yang kita perlukan buat trading itu? Yang pertama kita harus punya aplikasi yang support buat kita melakukan transaksi online. Aplikasi itu ada contoh banyak ya, banyak contohnya, bisa kalian cek aja nanti di Google, aku nggak bisa sebutkan. Untuk yang kedua, platform. Untuk platform sendiri itu kita bisa pakai di aplikasi MT4 atau MT5. Oke. Untuk platform sendiri kita pakai ada dua, ada MT4 atau MT5. Tapi kalau aku sendiri aku dipakai di MT5 karena MT5 dia jauh lebih simpel, lebih mudah. Untuk yang ketiga itu ada di modal, guys. Modal. Setiap investasi kita pasti perlu modal kan. Untuk modal itu dari berapa sih? Untuk yang biasanya dari modal sendiri, guys, itu biasanya untuk minimal dari 10 US dollar sampai 100 US dollar itu sudah bisa. Itu sudah bisa untuk dari modal itu dari 10 dolar sampai 100 US dollar. Itu tergantung dari kalian. Untuk modal sendiri itu tergantung dari kalian karena tiap orang itu punya resiko yang masing-masing. Dan yang keempat adalah pengetahuan apa itu trading. Pengetahuan itu banyak, guys. Ada candle, ada money management, ada konsep trading, ada juga lot size, ada VIP and value, ada analisa trading. Bahkan untuk pelajaran trading sendiri itu sangat banyak. Untuk sekarang kita masuk ke modal ya, guys ya. Kita masuk lanjut ke modal dan nanti kita lanjut di pengetahuan. Oke, untuk modal sendiri itu kalau bisa kalian, guys ya, jangan under dari 100 USD. Kenapa? Karena market sekarang udah lumayan pergerakannya sangat cepat market sekarang. Jadi kalau kalian bisa itu usahakan modal itu paling tidak di 100 USD. Kalau di bawah 100 USD mending kalian tabung. Kalau di bawah 100 USD mending kalian tabung dulu. Misalkan kalian cuma punya modal 10 dolar nih. 10 dolar bisa, cuman dia untuk resiko kita kan sangat kecil ya, guys ya. Misal kalian entry 0,01 kan, itu dia hanya perlu 100 poin untuk ke area 10 dolar ini, guys. Jadi modal ini adalah uang investasi kalian. Kalau kalian pengen main slow, itu bisa kalian tabung dulu di 100 dolar. Karena untuk sekarang 10 dolar itu sangat susah, guys ya. Sangat susah itu. Apalagi buat kita pemula. Itu kalau bisa ada di modal di 100 dolar. Atau buat kalian bisa manajemen lah nanti. Misal kalian tiap kali entry resiko kalian 5 dolar. Otomatis kalian perlu 20 kali gagal. Buat 100 dolar kalian habis. Kalau untuk di 10 dolar kalian cuman perlu 2 kali gagal, otomatis saldo kalian udah habis. Itulah pentingnya modal. Kenapa modal di sini minimal 100 ya, karenanya fungsinya itu tadi, guys. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke lot size dan pip volume ya. Ya, untuk masuk di lot size dan pip volume, lot size itu adalah dia ukuran trading. Jadi nanti kalau kalian buka di MT5 biasanya ada di tengah sini 0,01 atau ada juga 0,1, ada juga 1. Dia ini adalah lot size. Lot size dia adalah ukuran berapa sih saham yang ibaratnya kalian mau beli. Untuk 0,01 ini adalah micro lot karena ini yang paling kecil. Untuk yang 0,1 adalah mini lot. Dan satu lot ini yang sangat standar. Nah, ini satu lot ini. Jadi kalau kalian itu mau trading, usahakan gunain lotnya 0,01 aja, guys ya. Gunain 0,01 dulu untuk lot, karena 0,01 ini, guys, kalau kita dapat 100 pip ini volume ya. Pip ini volume pergerakan arah. Itu kita udah dapat 10 US dollar.
US dollar. Bayangkan kalau kita 0,1 itu berarti kita dapat 100 US dollar. Tuh. Cuman dari tiap entry ini kita punya resiko manajemen masing-masing. Kalau kita dapat 100 pip, oke, kita untung 10 dolar. Cuman kalau kita nggak dapat 100 pip, market berbalik sesuai analisa kita, otomatis kita rugi 10 dolar dong. Nah, begitu juga sebaliknya dengan 0,01 bahkan lot 1. Nah, begitu. Dan untuk menghitung pips itu begini guys. Ini candle ya guys ya. Kita entry di harga untuk sekarang aku terjun di dunia emas ya. 4711 aku masuk 0,01 ya. Masuk 0,01. Aku masuk nih. Kemudian aku pasang harga buy. Pasang buy. Untuk harga sekarang buy naik di harga 4718. Otomatis 4718 tadi dikurang 4711. Nah, itu dapat dia di kisaran 7 ya, 7. Kalau di angka sini 7, cuman kalau untuk pips dia 70 pips. Tiap pergerakan satu ini dia hitungnya 10. Kalau dua angka di depan itu puluhan, ratusan ya, masuknya ratusan. Kalau yang di sini 1000. Oke. Berarti kita dapat 70 pips ya kan? 70 pips kita dapat dikali per 10 pips itu 1 dolar. Otomatis kita dapat 7 dolar. Gitu guys. Nah, tapi bagaimana kalau kita pasang harga buy? Kita pasang harga buy nih, market naik. Kita cut loss di harga 4718. Otomatis kita rugi di 7 dolar. Tuh, kita rugi 7 dolar kalau kita pasang harga buy. Kalau kita pasang harga buy, harga naik itu kita dapat 7 dolar plus. Tapi kalau kita pasang harga sell tapi marketnya naik, itu otomatis kita rugi 7 dolar. Begitu ya guys ya. Nah, begitu. Sekarang kita masuk ke technical menggunakan candle kan. Oke guys, jadi untuk analisa teknikal untuk menggunakan candle itu kita harus nunggu dulu guys. Kita harus paham bagaimana pergerakan market itu. Apakah market ini bakal naik lagi, apakah bakal turun, apakah naik dulu, apakah turun, apakah naik lagi, apakah turun lagi, gitu. Misal nih, kita dapat zona buy di sini, dapat zona buy ya kan, zona buy. Kita dapat di harga 800 lah, anggap 800. Ternyata dia naik kan sesuai analisa naik sampai sini nih udah. Sini ternyata di sini kita dapat di 850. Dapat di 850. Terus kita belum take profit tuh. Belum take profit, turun lagi di harga 810. Otomatis kita mikir dong, apakah ini market bakal turun lagi? Apakah market bakal melakukan kenaikan? Nah, jadi untuk kalian itu harus pakai money management, meminimasi resiko dan profit kalian. Misal nih, aku hari ini target aku dari 100 dolar ke 130 dolar deh. Target aku 130 dolar. Ternyata waktu kita jalan ini, kita nih udah dapat kurang lebih 50 dolar kan. Dari 800 ke 850. Udah dapat kurang lebih 50 dolar. Tapi kita di situ kayaknya nih trading gampang aja nih, enak aja. Kita nggak tahu kan market itu bakal lanjut naik atau turun. Otomatis kita harus pakai money management, pakai resiko, pakai pokoknya kita harus pakai berapa take profit kita, berapa stop loss kita. Misal nih, take profit kita itu ada di 10 dolar dan untuk stop loss kita ada di 5 dolar. Otomatis resiko kita 1:2. Kalau kita take profit kita dapat 10 dolar, kalau kita rugi 5 dolar. Misal entryan pertama kita min 5 dolar. Oke, entryan kedua min lagi 5 dolar. Jadi 10 dolar kan sudah. Terus kita mau entry lagi dan entry yang ketiga kita dapat 10 dolar.
otomatis sudah kebalik kan untuk 5 dolar yang 2 kali tadi. Nah begitu, kalau bisa untuk rasio itu 1:2 kalau bisa, dan kalau mau lebih aman boleh juga 1:1. Cuman untuk resiko lebih aman lagi itu bisa juga 1:2 ya kan. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Dan untuk yang di terakhir itu ada di psikolog trading, itu cara berpikir dari trading secara profesional untuk menjaga mental kalian, menjaga emosi kalian, dan kalian berpikir trading itu secara benar. Itu menurut aku ada 3 ya. Untuk yang pertama itu ada jangan FOMO. Jangan FOMO. Kenapa? Karena banyak trader-trader itu yang pertama dia FOMO. Wih, aku dapat misal hari ini 100 dolar ya kan. Hari ini dapat 100 dolar. Aku besok lebih gedein modal lagi ya. Lotnya aku besarin. Misal hari ini dia cuman pakai 0,01. Dia dapat udah bisa dapat 100 dolar. Otomatis dia berpikir FOMO kayak gini. Besok aku kayaknya mau pakai 0,1 biar aku dapat 1000 dolar. Yang aku tanyakan itu dia modalnya cukup nggak buat nahan flow. Misalnya dia nahan kerugian dulu. Apakah itu sanggup apakah enggak. Nah yang kedua, kalian jangan takut rugi. Dalam artian jangan takut rugi apa? Misal nih kalian punya rise di 5 dolar, jangan kalian ubah lagi ke 10 dolar, ke 15 dolar, bahkan ke 20 dolar. Itu jangan kalian ubah. Resiko manajemen uang kalian jangan diubah. Nah itu jangan diubah. Kalau kalian udah 5 dolar, ya udah 5 dolar aja. Jangan kalian pindah lagi nanti ke 10, pindah lagi ke 15, pindah ke 20, sampai nanti dia ke 50 dolar gitu. Kalian masih rugi 5 dolar, kayaknya masih bisa nih, nggak apa-apa kita turunin ke 10 dolar. Sayang nih, turun lagi ke 15, turun ke 20, turun ke 50 sampai uang kalian habis. Itu jangan kalian takut rugi. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kalian harus disiplin. Dalam artian disiplin, kalian harus percaya sama trading plan kalian sendiri. Sama trading plan. Misal nih, kalian hari ini punya target di 30 dolar per hari. Hari ini kalian udah dapat kurang lebih 50 dolar nih. Udah dapat 50 dolar. Aku masih mau cari profit lagi. Boleh kalian cari profit. Cuman untuk 30 dolar yang tadi kalian harus amankan. Jadi untuk yang sekarang nanti kalian tradingkan dari yang 20 dolar lebihan itu aja. Dari 20 dolar ini kalian tradingkan. Kalau memang dia bisa grow up naik, oke, kalian untung. Tapi kalau itu habis, kalian sudah stop. Kalian harus sambung di hari kedua, hari berikutnya. Nah hari berikutnya, karena kebanyakan orang trading itu nggak disiplin. Kenapa nggak disiplin? Karena mereka itu merasa trading itu mudah, merasa trading itu aku cuma entry tinggal pencet buy atau sell, gampang aja trading ini gitu. Pertama kalian jangan FOMO gitu, FOMO. Kedua manajemen resiko duit kalian. Yang ketiga kalian harus trading plan, disiplin. Apa yang kalian planningkan itu harus kalian jalankan, jangan kalian ubah-ubah lagi. Itu sih dari aku. Untuk penjelasan simple apa itu forex, trading forex itu ini sedikit aku bagikan gambaran, aku bagikan penjelasannya sesimpel mungkin. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. So kalian yang belum paham bisa kalian chat aku, bisa kalian minta jelaskan ulang. Nanti aku bakal jelaskan lagi. Kalau memang dari kalian ada yang belum paham, aku bakal jelaskan lagi. Nah mungkin itu aja yang aku sampaikan. So selamat malam, terima kasih semuanya.